Cak Haryotong lah. Ya kan aku udah bilang kemarin undang aja, nggak apa-apa berdua. Arek dong. Nah, iya dateng bro, baru dia omongin. Padahal aku udah menghindar dari pembahasan ini. Dateng orangnya. Apa bro? Bro. Tambah lem. Ini pertemuan pertama kali saya sama Haryotong setelah Kalau mau lihat tretan muslim nangis cuma di film ini. Nah, ini. Kalau kalian gimana? Ada adegan apa di sini? Mas Muslim ini yang biasanya jokesnya dark atau apa gitu, di situ melihat sisi lain dia yang lebih iki koyo asli nih, tretan Muslim ini koyo ngene asli nih. Kalau Mas Ari sudah berapa lama suka mini soccer? Jadi kasih audiens ini alasan agar anak-anak itu rela menyeberang Suramadu dan menonton film ini. Di sini kita membuktikan bahwasannya Madura ini bisa dibuatkan karya yang megah dan sangat eksklusif lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif Channel di program Abdul Latif Podcast. Abdul Latif Podcast. Sekian lama saya tidak podcast. Hari ini saya kembali lagi, tetap ditemani dengan teman lama yang sekarang karirnya melejit ke atas. Kata siapa? Wah. Kata siapa? Melejit. Iya Cak, main film. Kemarin bikin show sendiri, show stand up. Terus main film, punya program di Podcast. di YouTube di mana-mana. Nggak ada. Enggak. Programnya banyak, cuma yang nonton sedikit. Ya kan begitu emang Cak. Awal-awal kan sedikit, lama-lama kan bosen, Bosen close. cari kerja. Iya. Cak sehat Cak, gimana kabarnya? Baik sekali. Lama kita tidak bertemu. Lama sekali ya. Terakhir itu 2024 apa? Ya? Kita konten apa terakhir? Podcast lah. Podcast di apa rumahmu itu. Yang bahas apa itu? Yang sudah saya hapus itu. Masa udah dihapus? Iya. Kenapa dihapus? Iya. Bro? Kayak apa ya? Kayak percuma. Aduh, itu masih ego masih menggebu-gebu itu. Oh yang iya sih yang ngomongin orang itu ya. Padahal aku udah bilang waktu itu jangan kayak gitu. Terima kasih Cak ya sudah Nggak boleh, itu egonya udah ini. Iya. Karena kalau menanggapi orang yang emosi terus kita juga emosi itu wah nggak selesai. Iya. Menanggapi orang yang lagi ini itu dicuekin atau dibiarin sama dibales dengan komedi aja bro. Iya gitu betul. sih aku. Betul. Terima kasih sudah mengajari saya, menuntun saya Nah, di dunia yang seperti ini. bener dihapus itu. Dunia seperti ini memang harus tutup kuping ya Cak ya. Kalau dunia kayak gini nih kan, apalagi kalau videonya FYP atau apa itu kan yang masuk komentarnya bukan teman kita udah. Betul. Jadi kalau misal ada yang hate speech atau apa, ya itu orang-orang nganggur yang tidak punya pekerjaan akhirnya. Nah, kalau nggak nganggur dia ngapain sampai ke situ-situ sampai komen-komen. Iya. Dia ngomen hate speech tapi nonton konten kita. Ya kita harus berterima kasih. Betul. Di antara misal 1 juta viewers ada dia tuh. Kalau nggak ada dia berarti kan masih 999. Gitu. Tapi ini Cak, niatnya saya itu Cak mau ngundang Cak Haryotong lah. Ya kan aku udah bilang kemarin undang aja, nggak apa-apa berdua. Kan di film UFO ini bertiga pemeran utamanya, Tretan Muslim, Fuad, sama Haryotong. Emang ya kalau Madura itu bilang Fuad itu Fuad. Iya Fuad. Fuad. Iya itu bertiga. Itu niatnya bertiga. Enggak, podcast hari ini tuh niatnya bertiga. Ada Cak Hari sama Fuad. Mungkin beliau sibuk ini Cak, sibuk podcast promo film UFO di channel-channel lain. Enggak tahu. Iya mungkin. Kok ketawa Anda? Anda yang ketawa. Anda kok? Aku ini nggak tahu apa-apa. Tapi kemarin sempet rame Cak ya. Apa? Sempet rame kemarin itu Cak Hari.
Iya. Ini sedikit, bukan saya yang mengatakan, saya juga baca-baca komen. Saya sebagai host kan juga harus survei, Cak. Harus mencari-cari. Mencari-cari, ternyata kemarin. Duh. Nah, ini dateng bro. Baru dia omongin. Kok iso kan ngajak-ngajak ya? Ayo, langsung. Ini orangnya udah dateng ini, langsung. Waduh. Padahal aku udah menghindar dari pembahasan ini. Dateng orangnya. Apa kabar bro? Bro. Tambah lemu. Duduk. Kamu sini. Dulu tuh jadi ini bintang tamu. Sini aja nggak apa ya, geser-geser aja nggak apa-apa. Di sini, Cuk. Gimana? Hari Otong. Nih datang sudah datang. Sudah datang Hari Otong. Cahar. Kirain dia nggak datang Bahas bro. awakmu Cahar, kayak acu tak acu mau. Iya karena emang aku nggak mau ngomongin ini orang ini ngapain Cuk? Kenapa? Dengerin. Mau. Dia manggil aku apa? Cahar, Cok. Kenapa Cahar? Bakul soto. Waduh. Maksudnya kalau misal nanti aku ngomongin dia terus dia nggak ada, kan bisa marah lagi nih orang. Jatuhnya gibah. Nah kalau ada orangnya baru nih kita. Apalagi konteksnya lagi promo film ya. Iya, Film. bro. Kita ada pemain film ya kita ya. Aduh, ini udah mulai. Ya, Udah berapa lama kalian nggak ketemu kok? Jadi rasanya canggung banget. Ini pertemuan pertama kali saya sama Hari Otong setelah kasus kepiting. Gak usah bahas itu, Cok, katanya Mas Bayu, Cok. Kan ente goblok, Cok. Hah? Udah Oh, cut aja itu. Cut. Nggak usah bahas itu ya. Nggak usah. Tapi ya mah enggak dibahas. Iya maksudnya kan itu kan udah udah selesai. Selesai ya. Ya udah jangan bahas itu ya, di-cut ini ya. Iya dekat. Kepiting Sensor aja. Jadi ini pertemuan pertama kali. Pertemuan pertama. Karena emang dia sibuk kan. Setelah kemarin. Dia tahu ngerti sibuk apa? Apa? Sibuk mini soccer. Enggak karena setelah kemarin kena masalah kan. Katanya jangan bahas itu. Katanya nggak mau dibahas. Masalah yang lain. Masalah yang Intinya nggak boleh nyebutin masalahnya mungkin, Cak. lain. Ya pokoknya intinya hiatus lah. Ya. Anjay, Ariel Noah hiatus. Ledok rumah Ariel Noah Maksudnya udah itu hiatus. pendewasaan diri itu dengan cara hiatus. Iya benar harus Betul. gitu. Orang itu ada fase hiatusnya. Kalau siapa Jering hiatusnya kan di penjara. Nah, Iya bener nggak? Bener. Pendewasaan diri. Dia mungkin lagi pendewasaan diri jadi hiatus jadi hilang dari peredaran Dari juga. peredaran. Gimana? Nah, akhirnya mungkin dengan kembalinya Hari Otong bisa lebih dewasa lagi untuk Mungkin. gitu. Kok Nggak saya tahu. punya baju? Nggak Kalian- tahu ya. Hah? Kok saya nggak punya baju? Ya kan kamu nggak diundang. Gak sering ngumpul ya. Karena emang sibuk kan dia bilang hiatus. Hiatus Iya, kemana Hilang aja? dari peredaran. Hiatus kemana? Paling mini soccer di sini. Nah, jadi mini soccer gantiin Justin Laksana saya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada lah, banyak. Apa? Ya berhubung nggak boleh dibahas kata Mas Bayu. Nah, Jangan itu. boleh dibahas. Ah. Tapi dikit aja. Dikit aja. Ini kan Cak Fuad setelah syuting VUFO kemarin kan banyak program, podcast, stand up segala macam. Mas Hari Otong katanya juga ada program podcast juga. Sama Denny Sumargo katanya. Iya. Itu prestasi bagi saya itu. Itu saya komika Surabaya pertama yang ada di podcast itu. Anjay. Salut sih aku itu. Yang lain mah paling mentok di Mendoan. Sama COD itu. Oh iya, Cok, punya beta itu COD. Itu ada aku, Cok. Oh iya, ada kamu juga. Hostnya ini. Iya enggak, maksudnya kemarin itu sempat dikasih dikasih masukan lah sama senior. Nah, kamu kan ketemu Bayu kemarin. Iya, ketemu Mas Bayu Gimana tuh? senior. Nah, intinya kayak udah kamu sekarang jadi lebih baik lagi. Sudah yang kemarin kalau itu salah menurutmu ya udah kamu mengakui ya sudah. Sekarang waktunya kamu ini gimana caranya supaya kedepannya jadi lebih baik seperti itu. Itu versinya Mas Bayu nyampe ke saya, akhirnya saya hiatus itu tadi memutuskan untuk pendewasaan diri. Jadi walaupun diajak ngonten, kalau nggak yang srek ya, itu nggak ngonten. Sama warmop ya. Karena waktu itu Pak aku butuh minumnya. Nggak, karena waktu itu aku udah janji satu, yang kedua ini Cak Fu
apa namanya? Karena dekat rumah. Oh, Dekat rumah. Nggak tidur. Jadi dekat rumah akhirnya sekalian. Nah, saya pernah ketemu dulu Latif kok acara opening. Di mana? Opening apoteknya Subhan ada Ya, Profesor. ada. Nah, saya kan ngomong saya udah jarang konten, udah jarang ini Kan padahal memang proses pendewasaan itu. Aku paham itu. Ini kemarin Makanya aku kan kemarin pas ketika kamu bilang nanti ada hari otong, wah bagus gak apa-apa. Ayo berdua. saya sejujurnya tidak tahu permasalahan kalian itu, saya tidak tahu. dia ini goblok. Ini. Udah tahu temannya udah Tapi saya nggak setuju sama sampean Cak waktu itu Cak. Sebentar ini. Nggak, saya ada di tiba-tiba bilang goblok. Bro. Saya tidak mau kebenaran. Gini. Iya. Sekarang gini, bentar dulu, Bentar saya ini dulu. buat gini-gini, maksudnya ketika teman terpuruk, kenapa orang yang menurutku orang dekat Yang harusnya membela. bukan nggak harus membela, harusnya memberi support, kok malah nambah ngencengin gitu loh. Nah, itu nggak Pak, gini loh maksudku. Skalanya ini bukan skala kecamatan gitu loh maksudku. Ini skalanya nasional. Gitu loh, skalanya nasional. Nah, aku punya apa ya? Beberapa teman-teman kan ngasih support kan. Maksudku, udahlah aku mau ya karena pesan dari Mas Bayu itu udah tenang aja, nggak usah terlalu khawatir, pokoknya kedepannya harus lebih baik. Nah, itu masih ada apa ya? Sebenarnya aku aman-aman aja Pak waktu itu Pak. Cuma waktu pas habis Denny Sumargo itu kan karena kenceng banget tuh. Kenceng banget akhirnya di mana nih teman-teman, malah mereka itu apa ya, jauh menghilang. Ya udahlah, aku akhirnya Termasuk Fuad. termasuk si kontol ini satu ini Menjauh. Gini. Nih ya, versi dia kan gitu. Versiku adalah aku malah yang telepon temennya dia itu, ayo klarifikasi dan Temennya dia Loh, itu siapa? gini ya, masalah untuk klarifikasi sebenarnya kita mau sampai kapan ngasih makan ego netizen? Jeh. Iya dong. Jeh. Iya dong. Udah mau mulai ada pakai ego netizen aja. Pak, sekarang ini nanti di-cut aja nih di bagian tit. ya gak usah diomongin, Cok. Kalau Kalau kita ngomongin buang-buang durasi. Ya udah, jadi intinya waktu itu memang pengen naik menyendiri. Oke. Pengen menyendiri, terus aku sempat pendewasaan lah gitu sebelum tahun baru itu aku sempat di Madura itu sebulan aku. Di Madura. Jadi Gara-gara itu iya. merenung. Enggak, dia emang ada hajatan. Enggak ada, Cuk. Enggak ada. Tiba-tiba saya punya hajatan sebulan. Banyak kali uang Mungkin ini kan 1000 harinya Oke, Bapak. tapi Cak, saya pengen tahu dari sudut pandangnya Cak Fuad dulu waktu Aku itu. baru ngomong aja langsung dipotong. Ya, coba gimana, Nih orang jelasin. ini nih. Penasaran saya. Kalau aku sih justru sedih otong kena itu dulu. Cuma karena dianya itu masih ada pembelaan kayak aku ini yang bener gitu daripada yang ini. Dia itu masih egonya itu ngeyel, aku sing bener. Temenku Pras Adri telepon Hari Otong Pras. Itu yang nyuruh aku, Cuk. Telepon. Akhirnya nelpon itu. Telepon disuruh Oke. ke mana? Ke Tangerang itu. Oke. Kenapa enggak kamu yang nelpon? Iya, Kenapa kenapa? orang? Ya karena aku di depan dia, Cuk. Di cangkruk di KFC itu, KFC Mer. Udah intinya sekarang Intinya udah selesai sih sebenarnya. sebenarnya nggak ada apa-apa. Nggak ada Cuk. masalah. Cuma ada Gak ada orang-orang. masalah, tapi kok kalian baru ketemu? Nah, Ya karena dia kan udah bilang hiatus, dia tuh nggak nggak mau nongkrong sama orang-orang. sama anak-anak stand up, anak-anak ini. Jadi dia tuh Semua. apa ya kayak untuk mendewasakan. Aku paham itu sih. Makanya dia mini soccer terus. Di sana kan anak Bahkan muda-muda. dia kan bikin ini. Digadang-gadang. Apa? Siapa? Digadang-gadang. Digadang-gadang apa? Ingin Oh, ingin apa, Cuk? Cuk ini nggak tahu gadang-gadang apa, Cuk. Tiba-tiba Kadang-kadang ya di Padang. gadang-gadang ya di padahal di Padang padahal sana. kok geng mancing legupu. Enggak, sebenarnya jujur ya. Sebenarnya orang-orang pun nanya itu Jangan teman-teman ya. Dia, Cuk. Orang-orang nanya pun nggak ada apa-apa. Orang-orang aja yang memanfaatkan apa ya momen-momenku sendiri. Oh, sekarang udah berantem. Ya udah. Karena Gitu loh. Orang-orang Otong aja. ini teman sing paling cite biar sampai aku. Dia Kok Bien? Iya, maksudmu apa? Biyen, ya? Pak. Maksudmu apa, Bian? Biar dia Lah kok Bien? Kok Ya, emang dulu sekarang ya. kan enggak. Sekarang lebih ke Pak Yusuf ya. Lebih ke Pak Yusuf. Sama Lala Widi.
Ya Allah, ya Allah. Kalau dia dulu masih ngonten-ngonten di HP gitu, santri Madura kalau nggak salah dulu ya. 2017. Ustadznya aku jadi santrinya. 2018 itu. Jadi obrolannya juga bahasa Madura campur bahasa Indonesia gitu. Nah itu emang konten hiburan buat komika-komika Surabaya. Memang dulu itu konten. Nah sekarang aku sama Otong bisa ada di bioskop tanggal 9 Juli. Anjay. dengan film UFO. UFO. Tapi ya itu. Kalau dari dulu udah ini cuma Itu kaos dulu 1 tahun yang lalu itu ya. yang dulu ini. Yang pas syuting ya. Lemu hari ini. Iya, tambah ini. Ini biasanya orang lemu. Padahal olahraga aja ya. Orang stres kan makan terus. Iya. Kebalikan dong. Oh, ada orang stres yang makan. Ada nggak? Mungkin ini Berarti orang stres makan berarti ada uang berarti. Kalau stres nggak ada uang apa lompat, Ya, Cuk. stresnya ada uang sama stresnya ada masalah itu kan beda. Iya enggak? bener. Benar. Tapi ini spesial loh di podcast. Apa? Periksa dulu, Cok. Ini jangan nggak kerekam dari tadi. Tadi sinja, aja keng display toro. Di podcast Ada senukuin. Nah, Dia ada daya perangkat. Ini gak ada tim grek, gak punya tim. Disclaimer aja ya. Faktanya kita podcast itu nggak ada orang di situ. Jadi nggak ada support ketawa, Cok. Ini podcast nggak ada supportnya. Maksudku kan kita ngepans nih. Nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang ketawa. Ya udah lah gitu. Nggak apa-apa. Ini namanya Untung bertiga. podcast UMKM lah, Pak. Oke, kembali ke film UFO lagi. Ya. Saya ingin tanya film UFO nih. Beri saya alasan kenapa orang Madura itu wajib nonton film ini. Relate sama Ceritanya. relate alien jatuh dari Madura relate. Kan, kalau Itu itu kan storytellingnya. Oke. faktanya ya, maksudnya itu yang ditabrakannya ya. Itu justru- Selain ini ya kan yang promosinya yang sering kita dengar kalau mau lihat tretan muslim nangis cuma di film ini. Nah, ini kalau kalian gimana? Ada adegan apa di sini? Kalau pengen lihat apa boger joget ya di film ini. Ya nggak di situ juga. Di situ, Di Cak. TikToknya banyak, Cok. Udah Kalau bosen boker. malan. Udah blok aja boker nggak masalah sih. Itu pertanyaan tadi aja, kembali ke pertanyaan yang tadi. Kenapa? Alasannya apa? Ya karena nih sosok Mas Muslim di mana di film ini dia adalah anak yang berbakti sama ibunya gitu meskipun pekerjaannya ngerombeng atau apa. Sorry, Mas Fuad sebagai apa di film ini? Adik ipar Mas Muslim Adik iparnya Mas Muslim. sebagai Ipul di situ. Ipul. Nah kalau Hari Otong ini PNS. Biar aku jelasin sendiri. Nggak usah dijelasin. Kayak aku nanti gak dikasih pertanyaan. Ya. Nggak usah. biar langsung aja gitu. Biar langsung ke sini semua. Atau kamu nonton aja Tong. Biar ada yang ketawa, Cuk. Jadi gitu. Jadi nanti ada di mana adegan sedih Mas Muslim ini yang biasanya jokesnya dark atau apa gitu. Di situ melihat sisi lain dia yang lebih iki koyo asli nih, tretan Muslim ini koyo ngene asli nih. Jadi dia tuh bisa nangis beneran di film ini. Tanpa air mata buatan. Ya enggak, Cuk. Enggak ada di film itu yang air mata buatan enggak ada. Ada. Ya, oh film lain Ada mungkin. tekniknya, Pak, soalnya. Di sini enggak ada. Sinetron. Ih, kalau FTV, SCTV, aduh, Enggak kalau yang Ya. apa yang saya tahu Film YouTube. film-film YouTube Madura short movie. Film pendek. yang Wah, ada Cik Mantan Mana? timnya ini. Langsung perjelas film pendek. Tadi sama ini bioskop. Film pendek kan. Filmnya film pendek banget. iya, yang main Bambang Ceper, Baba gitu. Ya gitu. Jadi di situ emang benar-benar nanti yang nonton itu bakalan aku jamin pasti Iya. dramanya kena lah. Oke. Kalau Mas Hari sudah berapa lama suka mini soccer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mini soccer saya itu udah enggak ya. Bercanda, Cak. Kasih saya alasan, Cak. Kenapa orang Madura wajib nonton film ini, Cak? Orang Madura ya, bukan Madura swasta. Kalau saya jangan nggak harus Madura. enggak, semua. soalnya kenapa saya
Gini, Bilangnya orang Madura. garis besarnya adalah Karena emang subscriber itu. Sebentar, Iya, sebentar sebentar. dulu lah. Iya, iya. Kenapa saya ngomongnya orang Madura? Karena di Madura kan tidak ada bioskop. Bagian Sampang dan Bangkalan Iya kan sih. harus ke Surabaya. Pamekasan. Jadi di Rukia. jadi kasih audiens ini alasan agar anak-anak itu rela menyeberang Suramadu dan menonton film ini. Ya. Oke, kasih. Ya, alasannya adalah di sini tradisional di Madura, terus kalimat-kalimat Madura yang sering dilontarkan, terus kebiasaan-kebiasaan orang Madura dan apa ya? Tokoh-tokoh Madura, maksudnya influencer kayak Boger, ada legenda lawak kita, Syukur. Influencer? Iya. Kan casting itu kemarin. Enggak, kalau yang Boger enggak casting karena dia kan cuma jogetnya doang. Masa ada joget casting? Oh, enggak dipakai dialog ya? Enggak ada dia, enggak ada. Biar cuma Sama ini tak bernama. Oh, tak dia tak bernama. Pokoknya semua unsur Madura ada di sini. Ada. Jadi nanti yang seru itu adalah ketika kita membahas Madura, ternyata Madura itu kan beda-beda. Bangkalan pun kalimatnya beda, Sampang pun beda, Pamekasan beda, Sumeneb beda. Bahkan di tempat dia di Kangean, ya? Masa Lembu. Kangean, Bro. Kangean. Masa lembu beda, Cuk. Beda kangean. Apa itu masa lembu? Masa lembu? Ada. Wah, nih. Menghina. Menghina orang masa lembu kamu. Tahu? Saya Tolong nih. nanya, Cak. Namanya Dulatep. Ada. Ada masa lembu. Oh, ada. Tapi Ya, lebih banyak penyunya ya di sana ya. Hah? Daripada penangkaran penyu di sana. Daripada warga. Iya. Ya, penyu Nemo kan dari sana. Enggak dong. Enggak juga. Enggak dong. Ada. Nah, dari situ ya lanjutin. Film ini, Catip, sebuah kehormatan bagi saya orang Madura. Enggak, beneran, Cuk. Anjay. Kehormatan karena sebagai orang Madura yang selalu dicap stereotip negatif, selalu dicap buruk oleh beberapa kalangan ya. Karena oknum. Nah, di sini kita membuktikan bahwasannya Madura ini bisa dibuatkan karya yang megah dan sangat eksklusif lah. Karena bioskop kan eksklusif. Nah, Dan ceritanya fresh ya? Megahnya adalah semua unsur Madura itu ada di situ, gitu. Nah, bener. Jadi kan ada yang pemainnya itu dari Sumeneb, ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sampang. Bahkan saya sendiri dari sebuah kepulauan Kangean pelosok Madura Sumeneb sana, Pak. Mungkin di sini nggak ada tahu itu Pulau Kangean itu di mana. Ini aja nggak tahu, dikira masa lembu. Beda. Ya itu sih. Saya tahu kalau wajib nontonnya adalah karena di sini kearifan lokal, kearifan lokal dan kebiasaan kita sebagai orang Madura itu ditaruh di film ini. Adapun Alien itu hanya namanya aja Sci-Fi ya, bener ya? Sci-Fi apa? Nama aliennya. Apa namanya? Nama aliennya. Nama genrenya? karakternya. Sky. Bye. Nah, Wi-Fi. Bukan ya. Nah, jadi science sama fiction ya? Iya. Science fiction dan komedi di situ itu Kita nggak usah ngomongin itu, nggak pantas, Cuk. enggak Nggak ini ya. apa-apa. Enggak apa-apa, biar orang-orang teman-teman kita Makin subscriber bingung. Dulatip channel Makin bingung. yang pinter-pinter. Yang pinter-pinter. Nah, nanti kalian akan tahu di situ orang-orang Madura itu kalau berakting kayak ada Ina Bogang yang benar-benar dari Sampang banget. iya. Itu bisa kenapa? Enggak kelihatan. Enggak, Dari itu, sana itu bisa. ada sana ada. Ini kamera, kamu kira apa ini tadi? Ya itu kayak Ina Bogang ternyata dia bisa nangis beneran, Pak. Dan nangisnya tanpa dipancing. Wih, Ya, keren. Emang tergantung scene-nya apa di situ. Kalau emang scene-nya itu sedih, dia bisa masuk ke adegan itu udah. Dan nangisnya emang benar-benar dia itu masuk ke mana? Ke cerita itu gitu. Aku waktu itu baca pertama kali skripnya aja udah wah ini Apa? Bukan. Mau ngejokes? Apa? mana skripnya ya? Salah skrip waktu itu. Skrip agak lain juga. Dibaca kok beda kok lokat Batak ini. Kok bisa? Ya itu sih Catip karena genre yang ditawarkan sama Mas Bayu, Alien, ketemu orang Madura, dan di situ ada drama perjuangan seorang kakak menghidupi keluarganya untuk membahagiakan, menginginkan cita-cita apa ya Cok Mungkuro
pesen orang tua lake cek sampai mbok res susah apa sih mau ngeteron tuli apa tekaki aja tuh cong intinya apa ya Ya, ya. seperti itu Ke bereng tua. Ya, karena kan kenapa aku bilang relate tadi ya? Karena emang ceritanya kan orang Madura itu yang namanya ke Mekah itu udah impian semua. Nah, semua ibu-ibu di Iya, bener. Madura, ya. Fun fact-nya bener nggak? Bener nggak teman-teman? Kalau kita ada saudara atau kita sendiri, kalau kita sudah naik haji, kamu kan orang Madura juga. Strata kita itu langsung naik loh, Pak. Iya. Iya, Bener nggak? Betul, betul. Seakan-akan kita ini udah mampu, Ya, nggak usah. kayak kaya gitu loh, Pak. Nggak usah naik haji, umroh aja. Nah, Umroh. Iya kan? Umroh aja kita udah selamatan, Pak. Ya. Bisa 7 hari 7 malam itu. Orang-orang kaget. datang dulu. Kebanyakan ya. Enggak dong, 6 hari. Jadi apa strata kita itu udah naik di Madura. Itu yang diangkat. Bahwasannya perjuangan seorang anak untuk memakmurkan dan membuat hajat ibu untuk naik haji itu gimana perjuangannya di film ini bakal ada cerita itu gitu loh, Pak. Keluarga Mas Muslim ini di sini tuh emang miskin gitu, ngerombeng. Aku aja di situ kan sebagai Ipar. iparnya yang jadi guru honorer dan tinggal di rumah itu karena nikah sama adiknya Mas Muslim. Gajinya berapa itu? Itu gajinya 300.000 per setahun. 3 bulan itu. 3 bulan bro, dirapel bro. 100.000. Tapi aku di situ pengen selalu membantu karena Oke. emang ngelihat apa ya gimana caranya menyenangkan istri sama keluarga di situ. Pengen tak bantu aja meskipun nggak punya. Kalau Cak Hari sebagai apa, Cak, di film itu, Cak? Ini kayaknya ya saya sebagai Kacong yang di Larati itu ini kan sequelnya, sequel daripada Larati kalau yang saya pernah ngobrol itu. Jadi saya itu punya ekosistem sendiri, Ipul, Mas Muslim dan keluarganya. Jadi saya ini istilahnya Tanggaan lah. saya tuh dari kecil itu udah di rumahnya Mas Muslim gitu loh, tetangga, satu kampung, makan tidur di situ, sampai Ipul mandi pun aku di rumah itu juga gitu loh, gantian gitu, gantian pul gitu ya apa ya cok ngukur apa di cerita itu seakan-akan Saya saya di situ crash yang dewe. Oh di dunia nyata ya. Situ lagi. Cereng lemah nyaman bahas, Bu. Ya karena emang di situ ada perkelahian nanti aku sama dia. karena di Ya udah pokoknya gitu aja. ya terlalu banyak spoiler nanti. Iya. Apa tak bawa skripnya, aku bawa skrip. Jangan tuh, kamu baca di sini. Abah Syukur sebagai apa? Nah ini yang bisa Kurang jelasin. tahu itu. Iya. Kayaknya jadi keluarga yang mau ibadah haji deh kayaknya itu. Orang kaya terus ya itu. Tangganya Muslim. Tangganya Muslim yang akhirnya dia bikin selamatan. Kan dicek dulu itu kameranya. Nggak apa-apa. Udah pas belum? Enggak terus. Terus. Dia bikin acara, makanya di trailernya itu ya. Ada acara kan itu kayak ada yang nyanyi adu kacong atau ada boger yang nah itu acaranya Abah Syukur itu. Nah nanti Abah Syukur itu juga ada percakapan sama Muslim sama ponaannya namanya Mustafa nggak salah. Itu lucu banget itu di situ nanti, lucu insya Allah ya. Amin. Karena kan legend kan ya. Dan juga buat Abah Syukur kan Kita doakan lagi ini ya lagi sakit ya, kita doakan Abah Syukur Semoga sehat, diberi kesehatan. diberi kesehatan dan bisa ngelawak lagi menghibur orang Madura yang emang jokes Abah Syukur ini emang cocok buat orang Madura. Iya, Bener-bener. Di Jirara sebagai apa? Sebagai ini dia yang nyinyir gitu, kayak Antagonisnya. lah. Antagonis. Dia yang ngenyek ibunya Muslim. kayak Tapi gitu. termasuk keren loh di Jirara. Film pertama kan itu ya? Iya film pertama. Aku lihat ya ketika dia acting, nggak tahu ini menurutku ya. Ketika dia acting sama kebiasaan dia yang petakilan, ternyata dia bisa antagonis, Pak. Keren lah maksudnya. Astrada yang dari Sumenep itu Faiz ya, dia yang ngelatih di Jirara harus seperti ini dan berhasil menurutku ya, mungkin berhasil ya. Menurutku berhasil dan alhamdulillah aku lihat trailernya itu wah keren sih. Ya karena itu udah emang diulang udah berapa kali itu. Karena emang Latihannya. kadang di Jirara itu kalau pas ini pertama itu agak gagal gitu. Terus yang kedua mulai enak-enak gitu. Jadi Beradaptasi lah ya. Ya emang di situ itu nggak langsung one take gitu, pasti ada yang kayaknya
coba buat pilihan gitu kayak gitu. Oke. Sama ini sih fanfact-nya kadang maksudnya sama tapi perkataan yang di skrip itu bisa berganti. Yuk tiba-tiba nanti kamu gini ya Pul ya, gini. Waduh, ngapalin di tempat Pak. Banyak yang kayak gitu. Enggak, jadi banyak sebenarnya nggak masalah, cuma Nggak masalah. terkadang itu yang ditanggung jawabkan kita berdua Iya. ini. Kalau yang lainnya sesuai skrip. Iya. Karena bagian komedinya di kita ini. Mas Muslim itu nggak komedi sama sekali. Malah gak komedi. Tanggung jawab kalau di rumah komedinya sama ini. Aku malah kalau di rumah itu yang lebih. Kalau sama Muslim ada Ipul sama Muslim nanti, yang komedi itu dianya, bukan Muslimnya. Tapi- Karakternya beliau tetap tapi Muslim namanya. Muslim, Tetap Muslim yang ini yang agak nggak tahu apa-apa. Jadi Iya. aku yang jelasin. Berarti lucunya dia lebih ke sebagai orang yang Polos lah ya. polos nggak tahu apa-apa gitu Muslim. Jujur, polos, berbakti kepada orang tua. Isi toh Penasaran itu saya. Muslim tuh. nonton lah ini. Primernya kapan? Kapan lagi ini orang Madura punya film di bioskop dan Primer. pemainnya full orang Jawa Timur. Jawa Timur. Bayangin coba. Betul. Dan di bioskop, Betul. bukan di YouTube loh ya. Mar kok lah tanya primer. Bukan di YouTube maksudku. Lah bener sih Tom. Iya benar. Ya. Kenapa emang kalau di YouTube? Ya nggak apa-apa deh. Kalau di YouTube, kalau di YouTube bahasa Madura semua kan beda. Ya enggak, siapa tahu nanti maksudnya Fuad itu bukan di YouTube karena mungkin ada beberapa teman-teman yang berkarya di YouTube. Siapa tahu nantinya akan Bisa bikin diajak film juga. lagi. Bisa kansnya untuk bikin film lebih bagus lagi kan kita nggak Atau tahu. gini, Betul. kalau yang misal ada film-film pendek dan yang di YouTube atau apa, itu kalau misal ada casting atau apa ikut aja gitu. Iya beneran. Ya siapa tahu Pak, kita kan nggak pernah. Aku juga dulu pas Lara Hati ikut casting Pak. Saya kan ikut casting. Kamu castingnya cuma sekali. Ini Iya. udah berapa kali? Berapa kali ikut casting aku? Sebelum konten aku dulu casting Lara Hati. Ini tanya, Tapi- pengen berperan nih, tak ceritain. Di situ cari peran kacong di Lara Hati. Di Casting Lara Hati. aku, casting. Karakter orang Madura lah. Ngajak ini hari mini soccer ini. Jadi tong fotoin aku kerja gitu. Ya. Foto, Jadi dikasih ada foto. momen kita nongkrong. Ah. Dia habis casting. Setelah 2 hari nongkrong kita. Cuk, Diminta rekamin fotonya. aku sama fotoin ya. Mau kemana kerja? Kerja. Gak mau aku hidup. Wah, gak ada contohan itu. Ada kamu Cuk, ada. Kau jangan bisa. Jadi dia tuh sedikit lah, sempet, sedikit lah. Udah yuk aku mau kerja, aku mau hidup normal ya wes. Tak rekamin, tak foto, close up, udah selesai. Buat apa? Ini disuruh ngumpulin ini ya wes. Aku masih gak curiga. Akhirnya aku kerja ikut Mas Dono jadi personal asisten PA. Nah, ketemu sama Mas Bayu Skat. Ketemu sama Mas Bayu Skat. Lho iki aku Madura ta. Ning kene kok ono karakter Madura, kurang nemu. Aku di casting pribadi sama Mas Bayu, coba kamu monolog di hotel tuh. Ngomong sendiri Pak, aku Pak. Udah, ngomong Madura selama 5 menit. Cerita apa aja. Oh ya wes. Ya udah, langsung dipanggil casting direkturnya. Ini catat, udah bikinin kontrak, udah langsung jadi. Ternyata dia ikut casting juga. Tapi lewat agensi. aku. Gitu Tapi loh. kalau ini karena bareng Mas Dono, jadi langsung ketemu Mas Bayu Ska. Bayu. Mungkin kalaupun kita berdua ketemu yang jadi kacong tetap Mas Dono. Ya siapa tahu Mas Dono. Akhirnya kamu nggak kepilih. Jokes kayak gini. Enggak, akhirnya kamu nggak kepilih. Kayaknya dia mending hiatus aja sih. Iya. Kamu nggak kepilih di film itu. Nggak kepilih akhirnya. Ini. Kabarnya yang kepilih Hari Otong jadi kacong. Padahal aku di sana ngelamar jadi kacong itu. Oh, mungkin itu dendam pribadi. Bukan. Enggak ada. Karena emang aku niatnya emang casting. Kalaupun nggak ada dendam, jangan mancing-mancing Anda. Enggak gini, Tip. Ini mancing-mancing. Enggak, aku enggak sepakat sama kamu ya. Kalau katanya Mas Bayu, Nah, nih, setiap nih. peran itu menemukan jodohnya. Nah. Iya. Mungkin kalau kacong di dia nggak akan Jadi paham itu. kayak Mas 20.000 Mas. Ah. Nah, jadi saya punya tagline sendiri. Nantinya karakter yang dia miliki Ipul ini kan akan punya karakter sendiri nantinya. Betul. Karena emang kacong di situ itu kayaknya emang lebih cocok ke dia karena Ke Mas Hari. lebih Ceplas-ceplos. suronya itu lebih kental banget gitu, mulai dari gatelnya atau Ini sikapnya itu kejadian lucu, emang Cuk. ini. Kejadian lucu. Jadi pas kita reading ya, Fufo. dikumpulkanlah semua pemain nih. Muslim ini semua. Habib. Ke Habib Jafar.
Yang bisa bahasa Madura cuma saya, Ina, Mike, Wah. yang jadi Mustafa, yang jadi ini Ibu. Loh, Muslim sama Fuad bahasanya beda Maduranya. Beda. Muslim karena kelamaan di Jakarta, Kaku. kaku. Ini apa kalau Sumenep ke ini kan Mendayu ya Pak ya? Iya. Aku lebih ke Beena. Enggak aku bukan ke beena aku. Apa? Aku pakai kage, Bro. Ah, gimana? Cuma contoh. nih, misal entar kan kage. Oh, pakai bahasa Indo aja sampean. Itu. Enggak enak Akhirnya, emang ini enggak yang enak. Madura itu yang mana katanya? Sama Mas Bayu itu ngasih ingat. Coba sampean masa Maduranya. Loh, engkau mah caca tapi bisa deh, Nah, ini lebih ini. Jangan ngasih liring Madura. Nah, ada iya. Nah, kalau ini kan masih kayak mendal gitu. Coba. Pak. Apa? Apa ini? Satu kalimat lah apa ngomong bahasa Madura. Kakanan apa ya, Mas? Nah, beda. Beda emang. Beda. Nah, di situ itu. Udah beda. Nah, itu lucunya adalah menyatukan visi itu, Pak. Karena emang disepakati katanya waktu itu ya, film ini akan mengadaptasi logat Bangkalan. Nah, ketika logat-logat kayak Habib, aku dan yang Beda. lain itu harus mengikuti cengkok Bangkalan yang pakai lo, pakai ini. Long tau. Nah, Beeng. itu sih Beda. fakta yang terjadi di lapangan itu kesulitan kita karena banyak orang yang menganggapan bahasa Madura itu cuma satu logat atau satu ini aja. Nah, Ternyata akhirnya- banyak kosakata yang Banyak. kita nggak ketahui. Mungkin kalau ke bahasa yang Engki Punten itu mungkin lebih hampir sama ya. Tapi kalau untuk keluar lagi untuk lebih ke sopan atau enggaknya, nah di situ udah beda, Tip. Iya. Udah beda. Sumenep itu kalau nggak salah dibilang sangkit kalau nggak Iya. salah. Sangkit itu apa? Ya Kamu. kayak Ban ada aduh, aduh itu aku juga mendengar orang. Nah, ajeria. Nah. Remah, be. Nah, itu aku juga mendengar itu kayak apa? Engkau ajeli ngerena kake tak kelara jawaban azab. Nah, gitu tuh logat ke timurnya itu, ke timurnya. Nah, itu disatukan di film itu. Akhirnya Mas Bayu tuh kayak, oh ternyata banyak ya Madura itu. Nah, kaget. Kaget. Beliau malah kaget. Iya, benar. Iya, benar. Benar, Pak. Dia ngomong. Ya emang bahasa Madura emang belum jadi ya. Iya, maksudnya belum dia Maksud belum jadi gimana? Maksudnya kan ya masih bertengkar kan berarti kan belum disepakati Tep. Yang satu bilang ada itu nggak ada Mas ada gitu. Jadi di situ sempet argumen-argumen itu karena hanya satu kata ada apa enggak nih satu kata ini. Nah, akhirnya apa sama Astrada yang ngejaga Faiz ya dialek ini yang apa ya kok komedi konsultan bahasanya. Dia ya kan anak-anak ini tuh anak seni juga, seni rupa di Solo itu. Dia tuh sampai riset loh, Pak. Waktu sebelum film ini jauh-jauh hari. Iya. Dia riset Tapi risetnya dia ke Bangkalan ke gitu. gelis. Gitu loh. Jadi dia pakai logat gelis itu. Jadi di sekepat Dan katanya gelis sama soca aja udah beda. Beda. Makanya. Beda. Jangan Beda. itu kan Galis kan masih terhitung kota ya. Gelis Pedesaan masuk itu beda lagi. beda lagi. makanya. Pemekasan itu beda, Cuk. Beda semua. Iya emang. cu, Pemekasan. tapi kalau masih Madura itu mungkin logatnya kayak agak sama-sama lah gitu. Nah, seperti itulah. Bukan agak sama, ketika ngomong ngerti gitu, jadi bisa ngebalesnya. Beda kalau ketemu orang Jawa udah nggak tahu sama sekali itu udah kalau ketemu orang Madura Betul. gitu. Nah itu tuh masalahnya dulu. Oke. Pas setahun yang lalu kan ini syutingnya. Iya, syutingnya. Casting kemarin berapa orang, Cak? Itu ya? Iya, 800 ya? Itu 2500. mungkin 2500, 2800 deh. banyak yang di 2800. Gaza itu ya. Iya. Yang di Gaza itu banyak. Itu orang Madura semua ya itu. Nah, ini yang disayangkan. Malah kebanyakan itu bukan orang Madura Yang datang. yang datang, bukan dari Pulau Maduranya. Oh, jadi yang swasta Yang datang. swasta, yang swasta. Yang penting kan bisa berbahasa Madura dengan fasih. Iya. Itu aja. Enggak, maksudnya orang-orang Madura yang di pulaunya itu maksudnya Karena emang nggak ada. iya. Ada yang masuk Mustafa itu. Ya kan itu kan dia itu dari sanggar teater apa gitu nggak salah. Iya, karena anak teater. Iya, karena Dia anak udah teater biasa aja. kan, luwes. Makanya dia ayo ikut aja, tapi nggak ada kayak
misal konten kreator atau apa gitu yang aku pengen mengubah. Seandainya nih, cuma penasaran, pertanyaan iseng aja ini ya. Seandainya konten kreator Madura kan kebanyakan kan film pendek, seandainya waktu itu ikut casting, insya Allah diterima ya. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Hah? Tapi setidaknya Ada Pengalamannya aja. pas di ini dilihat, oh ini kayaknya bisa nih ditaruh di pas nyanyi adu kacong kayak gitu. Gitu loh. Nah, aku juga awalnya dulu Dep, nggak langsung main di UFO bioskop ini. Jadi Casting juga, casting. Terus habis itu aku ngonten akhirnya di notice sama Mas Bayu. Akhirnya diajak ini Rujak Cingur Lekhar, kamu tahu nggak? Hansip. Jadi hansip aku di situ dan skripnya nggak ada, cuma jadi hansip, cuma pantonin tok aku. Sampai Cak Silo itu ngomong gini, "Bay, kasihlah percakapan buat Fuad." Masa gak ada percakapan sama sekali. Akhirnya Cak Silo ngasih lah, kamu nanti jawab ini ya. Terus Cak Ukil juga. Aku kenal Cak Silo, Cak Ukil, Dika kecil itu. Ya di situ. Itu di Rujak Cingur Lekhar. Dan aku di situ nggak bayaran wis. Yang penting aku dapet ketemu orang-orang yang hebat-hebat ini, yang pengalaman ini. Nah di situ mungkin attitudeku baik ya di situ ya, karena dilihat akhirnya diajaklah lagi di Sekawan Limo 1 jadi Basarnas. Itu juga Kamu nggak dikasih skrip ya? On the way langsung itu ya? dikasih skrip itu tong, dikasih, aku udah ngafalin skripnya banyak seginilah, ngafalin aku sampai ke sawah-sawah gitu, sampai sendirian, sampai nanti cari itu ngafalin. Terus akhirnya? Pas nyampe di lapangan berubah cuk. Nanti kamu gini ya, tolong mana ketua Basarnas, gimana kalau lagi pengumuman, dikai contoh. Hah, aku harus ngafalin ini di sini sekarang dan langsung take. Halo, latihan dulu. Udah ya, hafal buat. Yo main. Bayangin, itu pertama kali pressure dengan kamera sing koyok nang buri gawang itu. Iya. Sing itu langsung nang ngarep ini kok. Setelah itu, wah, dan alhamdulillah lancar. Satu take dan akhirnya Tapi jujur Cak, kemarin itu pengalamanku casting Pertama kali. seru ternyata. Seru, Pak. Ya Ini ya, emang. tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang nggak kepilih. Iya, jangan. Mohon maaf ya. Mungkin ini sebagai pengalaman Ya. dibuat. Oh ternyata seperti ini ya kalau ini. Karena kalaupun kalian lolos, kalian mental kalian akan Aduh, hancur Pak. hancur di sana, Pak, kalau emang Bener, nggak bener. Betul. Nggak segampang itu di Syuting sana. itu Pak ya, itu ditonton 250 orang. Bayangin. Kru ya. Ayo. Bayangin kamu, satu departemen kamera itu bisa sampai 15 sampai 20 Nah. orang. Kamu salah nih. Ini belum lighting ya, orang lighting Iya. yang dempal Yang gini-gini, apalagi yang pegang mic Iya, mic itu. bisa di atas gini, Pak. Itu Bayangin, kalau Pak, ya. diulang, wah dia Kamu salah nih, salah Salah dialog. atau blocking enggak kita gitu. Dan kamu mentalmu nggak siap. Pulang Langsung kamu. pulang ya. kamu. Pulang nangis di tempatnya. Mas Bayu kalau udah kerja, wah Keren. itu emang harus gitu karena untuk Lebih bagus. lebih perfect filmnya. Kalau di luar mungkin kita udah biasa guyon-guyon, tapi kalau udah kerja profesional, Pak. Itu kerennya itu di situ. Nggak ada guyon itu kalau kerja. Beda, Pak. Nah, kalau misal nih yang aku banyak sih aku lihat yang casting itu, orang dalam, orang apa. Kalian casting terus gak lolos, harusnya jangan kecewa. Coba lagi. Jadiin pelajaran kayak Pengalaman ya. harusnya mikir ke depan nih. Kalau aku lolos, gimana nih nanti? Oke. Itu yang harus dipersiapkan sebenarnya. Waktu kita casting itu Cak, kan pertama pendaftaran online dulu ya. Pendaftaran online, habis itu diterima. Setelah diterima nanti kalau sudah diterima nanti casting ke lokasi ke mall apa? Kaza. Ke Kaza. Koas majuan bi Panji lah. Nah, saya sudah janjian sama Panji, sama ada teman saya Halim namanya Halim, ada konten kreator juga. Ada Yus Muhammad, ada anak Keloy, ada semua, ada. Terus tapi yang ini mata pena gak ada. Saya kiranya itu nanti bakalan ketemu sama anak-anak mata pena, Kelebun Murleke, Matinggal Dulmawi. Wah, anak-anak ini pasti hadir gitu aku. Terus pas lihat gak ada mata pena, loh kok gak hadir ya? Ada kesempatan ini kata Panji yang cerita. Terus Ius itu pulang lah, ada gak tahu kenapa pulang. Tinggal aku, Panji sama Halim ini. Kita lolos ke tahap 3 tuh. Sampai ketiga. Ketiga ketemu Mas Bayu, Mas Dono. Iya. Aku juga Larati sampai ketiga dulu. Iya ketiga.
Terus habis ternyata ya lo yang lolos yang tahap 3 itu banyak juga. Tapi yang nggak lolos juga lebih banyak. Iya, banyak juga yang lolos ke tahap 3 itu. Terus habis itu nunggu panggilan kan. Nunggu panggilan. Ternyata ya itu gak lolos. Tapi seru. Kalau mau cerita pengalaman casting itu seru banget. Antri ya dari pagi sampai sore. Iya bro, emang. Macem-macem ternyata anak-anak. Tapi kebanyakan saya kenalan di lokasi casting kemarin itu memang bukan dari Pulau Madura, tapi kayak dari Situbondo, Lumajang, terus malahan ada yang dari Surabaya asli. Tapi mau sok-sokan pakai bahasa Madura gitu loh ya. Jadi jatuhnya lucu aja gitu. Aneh-aneh lah banyak casting itu. Gitu sih. Kemarin ketemu sama sampean juga. Ya kan ketemu kan. Ini nggak ada di casting ini. Ini emang udah jadi sequel dari Larati itu. Dan udah pasti. Kan jadi pasti kacau lolos dia. saya. Enggak, maksudnya nggak main, nggak saya main di Jakarta maksudnya waktu nggak itu. main. Anu dia masih di Jakarta kan dia sibuk pak waktu itu. Ini main maksudnya main. Hah? Sibuk apa? Karyawan bebek Mini soccer kan. Lu ajakan lu. Bebek jarak. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman ya, aku ya. Ini buat pengalaman ternyata Pak, aku ketika masuk yang film besar ini Pak, yang banyak scene-nya yang sekarang ini. Ketika ditanya ketawa, seneng, eskalasi 3 gimana coba? Gimana? Itu ada eskalasinya Pak. Marah itu ada eskalasinya, nggak hanya cuma marah. Bukan hanya Itu teriak orang-orang teater udah tahu itu kalau itu. Enggak, bagiku yang aku nggak ngerti. Bagi saya kan juga nggak ngerti saya. Saya kan cuma Aku juga konten doang kan. Nggak ngerti sih kalau ada itu. Ya akhirnya kan kita tahu. Iya, Kamu karena ngerti emang nggak? nggak ada sih. Ya iya, nggak apa-apa Cak, seperti terusin. itu. Saya aja nggak ngerti. Itu kalau kita nggak di itu mental kita hancur Pak. Kalau nggak kuat dan nggak disiapkan Pak. Gitu loh. Makanya nggak apa-apa, nggak lolos nggak apa-apa. Yang penting dibuat pengalaman, experience baru ya Pak. Iyalah. Tahu oh ternyata casting itu kayak gini ya. Oh Seru, ternyata seru, sulit ya. Seru. Bahkan ketika actingku bagus, kalau misal sutradara itu atau produser itu Nih. oh ini belum cocok nih buat film ini, mungkin next film bisa lagi. Karena filenya itu ada. Ada cuy. Oh iya dah. Ada bro. Waktu nyari karakter-karakter untuk support atau cameo itu dibuka lagi itu file-file yang casting itu. Dari film-film lain. Bukan, pas casting di Kaza itu. Oh. Jadi dibuka, oh ini kayaknya cocok nih buat jadi ini yang apa? Cameo. atau apa gitu. Gitu. Nih, nggak bisa, ini aku bocorin satu nih. Ada pemain yang sampai nangis Pak di Lokasi syuting. Bukan di lokasi syuting, waktu reading Pak. Mustafa ingat nggak? Karena dia Mustafa yang anak SMP itu ya? Iya. mentalnya nggak kuat. Nggak kuat mentalnya. Mentalnya nggak kuat, dihadapkan dengan skrip yang kayak gitu Pak ya. Nangis dia. Digembleng Pak itu Pak sama ini sama orang-orang semua. sampai di prank dia udah diganti aja. Udah pulang kamu. Pulang besok. Sampai gitu dan dia karena dia selalu ini pas acting itu bukan ngeremehin ya? Iya yang remehin. Ya agak-agak ngeremehin. Pasti tahu deh ya. Iya, karena kan dia teater mungkin. Ini mungkin buat pelajaran aja ya buat yang mungkin mau masuk ke dunia ini atau casting yang kecewa atau apa. Wah, aku gak lolos ya apa. Nah, kalau kalian lolos ke situ terus mentalnya belum ini kuat, bisa kayak Mustafa ini. Dia tuh sampai nangis ke kamar kejer gitu udah, dan untungnya dia itu langsung aku pengen bisa. Kalau dia langsung menyerah atau pulang dia. Pulang. Padahal udah mau dibeliin tiket. Udah. Bener Sama Mas Bayu. Iya sama tim Sama produksi. Produksi. Karena di situ itu nggak boleh kita kayak, kalau misal lolos nih ada hal-hal attitude juga di situ ada juga. Jadi nggak gampang. Misal kalian lolos terus apa atau apa gitu, nanti ujiannya itu bukan wah aku lolos bahagia, enggak. Kamu bakalan menderita kalau lolos. Pikir senang. Nggak seneng karena emang harus ngikuti aturan di situ, acting rulesnya. setiap hari kita jadi orang gila kita setiap hari. Bayangin nangis disuruh nangis. Proses syuting memakan waktu berapa lama kemarin? Bulan setengah ya.
semua sama karantina sebulan setengah lah ya. Kalau syutingnya Sama 2 karantina 2 bulan. 2 bulan. Karantina sama reading beda? Beda. Pas Beda ya? karantina itu ya sama readingnya juga, sama latihan-latihan acting coach gitu kan, ada acting coach orang yang ngelatih acting gitu juga. Reading berapa lama biasanya? 2 minggu ya? Berapa? Iya 2 minggu. 2 minggu ya? Mingguan lah. Itu juga setiap hari kita latihan adegan bertiga sama Mas Muslim ini, Otong sama aku itu. Pas latihan itu ketika di lokasi Beda. udah beda karena Feel-nya apanya. ternyata tempatnya kok lebih gini ya nanti. Iya, 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 Mas Dan, iya, iya. nanti gimana nih kan tadi kan agak jauh gini. Itu harus menyesuaikan lagi. Berubah lagi nih. Ini harus di trimming ini. Nah, ini kalau orang yang terus lolos casting terus dihadapi dengan kayak gitu-gitu, udah bro pulang bro. Makanya Mas Bayu itu ngerti, oh orang ini udah bisa gitu. Ini ada fakta lagi nih. Ada ibu-ibu yang harusnya jadi ibunya Muslim, Kau apa ini? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pas udah nyampe ke Jakarta. Oh iya. Iya, Udah nyampe ke Jakarta. Pulang. Tapi karena dia itu ternyata bukan orang Madura, tapi orang yang berkarakter di panggung itu berbahasa Madura. Oh. Nah, ketika dikasih skrip yang emang bener-bener Madura Kental. di situ, Peto. ibunya itu harus Tak bisa. kental, Pak. Tak bisa Caca. Harus Madura kental ibunya itu. Contoh kalimat ada ya. Kakek apa sih nak? Mak nggak susah boy kan dia. Kakek Arapan nak. Nah, jadi beda. Kayak orang Jawa ngomong Madura. Aku Iya, pas reading pertama aja, wah nggak bisa nih. Aku udah kan ngerti kan, aku kan maksudnya ini orang Jawa tapi dipaksakan untuk berbahasa Madura. Akhirnya ibu itu diajak ke depan. Pulangkan. Ya untuk Tapi dia dipakai lagi, Cak. di sini keras kan emang. Bukan dipulangkan itu karena kita nggak suka. Ini untuk Kebaikan ibunya. kebaikan ibunya juga sama film ini kan. Karena porosnya di ibu ini. Kalau ibu ini misal nggak bisa ngomong bahasa Madura aja nggak bisa, kita nanti mati Pak semua. Soalnya kan ada pilihan Ya, itu ada betul, 3. betul. Yang online itu akhirnya diambil lah yang Hanya di switch, Online. ya, di switch. Ibu ini jadi istrinya Cak Syukur itu. yang jadi Yang satu. dialognya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa aja Cak Syukur nikah sama orang Jawa Pendalungan atau apalah. Ya itu ibu itu ya. Yang jadi punya Muslim itu online audisinya. Yang Muslim itu online karena emang butuh banget. Nggak mungkin dong kita bikin acara lagi di Kaza kan. Iya. Nanti banyak lagi yang datang. Hanya untuk ibu-ibu. Akhirnya online lah. Banyak. Aku sampai nelpon siapa ya itu ya waktu itu ya. Ada Mak Tapai juga kan. Oh iya, Mak Tapai tahu. Sumenep ya? Hah? Sumenep. Ya, ternyata dia Nggak bisa bro. nggak bisa. Sakit bro itu Tuh bro. apa gimana nggak bisa gitu. Bisa Akhirnya juga ada sebenarnya. satu. Coba di audisi online. Itu audisi online itu 2 hari Pak. Untuk memutuskan ya. Iya untuk Memutuskan ini dipakai enggaknya. Soalnya ada 3 ini. Jember, Pamekasan sama ya Mak Tapai itu sebenarnya. Mak Tapai terlalu muda kayaknya. Nggak bisa, kita harus nyari yang 70 Iya. 60. akhirnya ketemulah ibu Kam itu sebagai ibu Saikona dan itu bagus. bagus ketika dikasih skrip gini Oh, nangis sama ya. nangis emang nangis beneran karena Keren, emang Pak. dia punya mimpi juga yang sama Feel-nya dia mau naik haji itu ada. Oh. dan emang apa ya kayak miracle aja buat ibu ini ya kayak ada aja jalannya gitu padahal dia bukan background artis atau apa semua di film UFO ini orang biasa semua Warga lokal, kecuali Mas Muslim karena emang udah di Jakarta Cuk, Ani apa syuting sama warga lokal. iya kan Katanya ibu siapa tadi? Bukam namanya Bukam. ya Katanya ibu Bukam ini mau diumrohin sama pemain film UFO ya urunan. Oh enggak. Enggak ada. dia udah umroh Kita mau sih berangkatkan kalau dia ke tepi barat. Enggak ada. lebih ke ini aja dia kemana ke Mana? Pamekasan aja suruh Iya, pulang Ya. Ada. jangan dipaksa Enggak usah. udah ayo Apalagi? Oke, mungkin terakhir ini Cak ya. Dua pertanyaan lagi deh. Ini apa? Background kalian kan stand up comedian, ya.
Stand up komedian kan kena cere. Saya ini konten kreator. Iya kan. Terlalu beban Pak stand up comedy Pak. Enggak juga sih. Background lo. Iya. Background kalian kan stand up komedian. Stand up komedian kan berangkat dari keresahan katanya. Mengeluarkan keresahan ketika kalian stand up di panggung dengan mengeluarkan keresahan ketika ini acting juga keresahan nggak? Iya. Ketika kalian mengeluarkan keresahan di lokasi syuting itu perbedaan tingkat kesulitannya gimana? Dari Cak Hari deh. Kalau saya lebih Beda nggak lebih stand up sulit. sama syuting? Lebih sulit mana? Kalau saya Enggak gitu juga dong. Gini. lebih sulit stand up. Kalau Lebih saya sulit stand up. nulis sendiri, bikin materi sendiri, kita harus latihan di beberapa tempat, kombut dulu, komedi body, maksudnya gimana yang masuk lucu nggak nih? Nah kalau acting kita udah disiapin skripnya, Oke. tinggal kita masuk ke karakter itu. Kalau aku sih itu. Oke. Aku sih lebih sulit acting ya. Sulit Itu ya, acting. kalau stand up kan udah Anjay. Sombong punya su. Iya. kalau dia kan emang anak baru ya. Jadi stand up juga sulit dia. Kalau nggak duet sama Nopek gak lucu dia. Kalau kamu berarti kamu meskipun sendiri Karena kalau aku disuruh stand up sih masih inilah. Kalau untuk acting itu yang benar-benar baru bagiku. Karena kalau di konten sama di film itu beda, cuy. Kalau di konten kita ada kayak ini gini terus ada edit, yang pangkas. ada yang misal kayak meta gitu kayak ketawa pas di konten gitu. Malah itu bisa jadi lucu kan. Di-upload. Nah, kalau di film enggak, itu harus diulang itu. Gak boleh. Ekspresi itu harus benar-benar ekspresi takut itu harus benar-benar takut. Kalau di konten kadang ekspresi takut kita nanggung kan kayak. Nah, kalau di film dimarahin. Kalau di konten takut tapi Wah, pasti pengen ganteng. Takut. Itu takut beneran karena diteriakin kan. Don. Nah, gitu, Pak. Iya, Mas Dono udah bawa galon gini tuh. Itu kalau salah, cedang gitu, Pak. Maksudku Seru ya. iya. Karena acting adalah hal yang baru bagiku, tapi kalau stand up kan open mic atau apa aku udah dari tahun 2001 nggak salah. Lama. Lama ya? Baru berdiri deh kayaknya. Saya Lama ya? masih take. Masih tega, ya itu aku udah stand up itu. Anjay. Gak. Masih kerja itu. Maksudku lebih sulit acting aku. Lebih sulit acting Iya. ya. Tayang tanggal berapa film UFO? Tayang tanggal 9 Juli di bioskop Indonesia. Seluruh Indonesia. 9 Juli ini. Primernya tanggal? Tanggal 3 kayak. Iya di Jakarta. Oh di Jakarta. Gak ada primer Mungkin di Surabaya ya? sini juga ada Surabaya. Tanggal berapa itu? Kesini. Tanggal berapa yang di Surabaya? Belum tahu ya, belum ada. Yang intinya kalau di Jakarta tanggal 3 sih. Kayak ada di Pontianak juga nanti promonya. Di Pontianak? Sampit Banyak juga. kan orang Madura di Iya, sana. betul. Di Sampit juga kalau nggak salah ya. Kenapa nggak primer ke Madura? Hah? Di cuma ke di Sumatera. Pamekasan. Kenapa kalian mau ketawa? CGV. Saya ngomongin primer di Madura, kalian kok ketawa? Gini Pak, Ya, kita ngomong realistis aja. Iya, kan di Sumatera Gala ada. premier itu pasti di Jakarta karena di sana media semua kan di sana, Pak. Ini kan saya nanya ini. Nggak apa-apa. ya ke Madura cuma mungkin bukan gala primer kayak kita Sinema. visit sinema Oke. aja. Ke mana kalau nggak salah ke Pamekasan kan Pamekasan, ada. sorry. Bioskop. CGV kalau- Daripada bioskopnya nyetel Bari Prima terus kan kita kasih film-film Yang masih Yang baru. yang baru ya. Mungkin film baru satu-satunya UFO kayaknya nanti. Ya intinya semoga diterima. Amin, Harapanku amin, sama amin. teman-teman warga-warga Madura yang ada di manapun ya bisa datang dan serbu tiketnya, beli tiketnya dari sekarang, pesan tuh udah bisa di Tix Dari ID. sekarang. Iya ya Di itu Tix ID udah. udah bisa. Kita booking dulu tuh udah bisa. Biasanya ini bener-bener Nonton kok, ya. bener ini cuy. Madura loh diketemuin sama alien, bayangin. Ini udah out of the Dan box. pengisi suaranya SpongeBob ya? Ya Mas Ade Bibir itu. Dan mungkin kenapa SpongeBob karena udah familiar ya di Indonesia. Nah, gitu Pak nanti. Pakai bahasa Madura. Aliennya nanti ketika kita ngomong bahasa Madura, aliennya bingung nanti. Ada itu. Itu apa? Gitu nanti. Lucu bro, beneran. Karena aliennya juga bagus. Nonton. Kelihatan kayak ini loh. CGI ya. Iya, CGI. enggak yang kartun-kartun
ecek-ecek yang kayak apa film-film dulu itu yang ini udah kayak real aja ininya apa animasinya itu ketemu manusia biasa itu karena emang itu yang jadi apanya itu ini dibuka gak apa-apa yang jadi aliennya itu Jangan dulu. Janganlah nanti itu yang di setting itu cuma kepalanya yang di ini. Untuk badannya itu udah pakai kostum dan itu dibikin animasi itu Dan selama urusannya orang proses syuting itu kita apa ya nggak berani makan yang aneh-aneh Pak. kenapa? Ya karena radang itu sering menyerang kita ya. takut sakit Pak tiba-tiba pas syuting sakit Suara hilang. suara hilang wah nah itu harus dijaga juga Katanya itu. kalau suara hilang di lokasi syuting ditempeleng sampai ada lagi suaranya. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Nggak ada. Oke, itu aja mungkin ya obrolan kita sudah sampai 1 jam lebih. Ini terima kasih. tayang di mana ini bro Tayang di Dulatif Channel. Oh, saya kira mata pena. iya Kenapa? kirain di YouTube ini Akelo ya ini Enggak. emang pernah di situ Ah? Pernah lah. Pernah lah. Yang- Oh, masih ngarep. Ya enggak emang pernah. Udahlah, nggak apa-apa. Dia kan sahabatnya teman-teman Akelo. Iya. Iyalah. aku tahu Ju Dulu sih. Oh, sekarang nyerang saya Anda kalian berdua ini ya. oh Nggak. aku sih dukung konten kreator Madura tapi Minta supportnya juga buat teman-teman konten kreator Madura ya, UFO ini ya. konten kreator Madura ini Posting-posting bagus sih. ulang. Aku lihat kalau ada trailer film UFO. konten-konten Madura selain boger ya. Kalau boger kan udah emang gitu-gitu aja karena tapi viral akhirnya universal. Kalau Madura udah pasti boger. Tapi dengan adanya konten-konten kreator yang Iya, lain iya. itu kayak mematahkan kalau Madura itu cuma boger gitu. Oke. Nggak hanya boger. Iya, nggak hanya boger gitu. Ada Akelo itu yang dengan Iya. relate dengan kehidupan Madura itu Iya, bagus betul. banget. Cu. Bagus banget emang. Terus siapa lagi Mata Mata Pena Pena. dengan Kalebun Morleke Iya. itu kan emang kejadian-kejadian seorang Kalebun yang mengayomi rakyat di situ Iya, gitu dan betul. ada Sama satu lagi, Jamil Barabai. Ada. di mana? Oh, Jamil Barabai artis Kangean itu ada itu. Oh, ada. Ada juga itu. Sama ini deh nitip dari tim Ponca Temor. Porja Temor juga ya mungkin bisa disupport lah film ini nanti Iya, nonton iya, atau apa support. gitu karena bukan tidak mungkin ini awal dari kebangkitan Nah Madura. ini saya bocorkan ya. Oke. Ini kalau sampai kita Terakhir ya. terakhir ya, ini sampai sukses. Insya Allah Mas Bayu bakal mengajak semua teman-teman yang ini loh ya. Akeloy, yang Mata punya- Pena. Ya, yang punya apa ya potensi di dunia acting teman-teman Madura. ya karena Series ya. ya Jadi series series, karena insya Allah. kalau ini sukses bisa ada FOFO 2, FOFO 3. Jangan UFO terus lah. Nah, emang Nanti- itu. Oh, itu. Judul besarnya itu. Karena kalau ganti judul lagi berarti kan kayak Sekawan 51, Sekawan 52. US Band dulu. US Band 1, 2, 3. Nah, kalau FOFO ini sukses bisa FOFO 1, FOFO 2. Nah, nanti kan pemainnya kan bisa Iya ganti kalian-kalian. apa gitu judulnya Suramadu Kureta. Itu tayang di YouTube Apa aja, Cuk. ya? Suramadu Kureta. Sudah Madura. Oh, iya itu ya. Ya, Untuk bocorannya itu ya. bocorannya. Jadi support terus film UFO dan ini terima kasih Cak Fuad ya sudah hadir ke sini. Cak Hari Otong terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini. Tadi itu ala-ala prank padahal ternyata nggak terkejut ya. Biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja. Emang nih dateng enggak nih? Nah. Aku gitu, dateng enggak apa-apa, ngono malah Iya. enak gitu. Oh, prank. Bro pikir Reza Arab, Bro. Siapa? Bro pikir dia itu Reza Arab mungkin. Iya, dia pas reading emang kerasukan Reza Arab. Terima kasih yang sudah menonton. Cak tutup, Cak. Ayo berdua. Tutup. Oke. Terima kasih yang sudah nonton podcast Dulatif Dulatif Channel. Ini Jangan podcast UMKM ya. Kecil Podcast ya? UMKM, jangan lupa Disupport lah ya. subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga dukung dan datang dan beli tiketnya film UFO tanggal 9 Juli. Ya. Thank you. Tong 2 telok tutup.